Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Miriana Nasution dengan NIM 2040023 akan menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Islam. Kepada teman-teman semuanya, sebelum kita lihat, jangan lupa di komen, like, and subscribe. And happy watching! Inflasi dan pengangguran dalam perspektif Islam dengan dosen pengampu Ibu Ihdi Aini ME. Definisi dan sejarah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi setiap negara. Namun, buruknya masalah inflasi akan berbeda dengan satu wilayah ke wilayah lainnya, dan beberapa pulau dari negara satu ke negara lainnya. Dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika satu terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Kedua, bersifat umum. Belum dapat dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan harga hanya terjadi pada suatu komoditas dan kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Ketiga, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat. Selanjutnya, sejarah inflasi. Emas memberikan nilai pada mata uang dan juga akseptabilitas atau tingkat penerimaan masyarakat di tempat lain. Dalam hal ini, pada sejarah kerajaan Bizantium menjadi sejarah kemunculan inflasi. Bizantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditinya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan mencegah impor di negara lain agar dapat mengumpulkan emas dan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terjadi pada akhirnya, orang-orang harus makan, membeli pakaian, dengan mengeluarkan biaya transportasi. Mereka juga harus menikmati hidup sehingga mereka akan mengeluarkan uangnya yang dikumpulkan. Sehingga akhirnya hal tersebut justru menaikkan tingkat harga komoditinya sendiri. Selanjutnya, penyebab dan pembagian inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan pemerintah atau demand pull inflation. Inflasi terjadi karena terjadinya kenaikan perekonomian atas suatu komoditas. Kedua, inflasi desakan biaya atau cost plus inflation. Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga produksi. Dan yang terakhir, inflasi diimpor atau imported inflation. Inflasi yang disebabkan oleh inflasi di luar negeri. Selanjutnya, indikator inflasi. Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu. Yaitu ada indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index. Ini adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Adapun rumus perhitungannya, inflasi sama dengan IHK kurang IHK 1 per IHK min 1 kali 100%. Kedua, indeks harga perdagangan besar IHPB atau Wholesale Price Index. Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen atau Producer Price Index.
Adapun cara perhitungannya yaitu inflasi sama dengan IHPB kurang IHPB 1 per IHPB min 1 kali 100%. Ketiga, indeks harga implisit atau GPD deflator. Meskipun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melengkapi beberapa puluh kota saja. Rumus perhitungannya seperti yang kita lihat pada layar kita adalah inflasi sama dengan IHI kurang IHI 1 per IHI kali 100%. Selanjutnya adalah inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Namun, dinar dan dirham adalah artian yang sebenarnya, yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak. Inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian, karena pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang kedua, melemahkan semangat menabung dan sikap menabung dari masyarakat. Ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, terutama pembelanjaan untuk barang-barang non-primer dan barang mewah. Terakhir, mengarahkan investasi pada hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan atau hoarding seperti aset properti, yaitu tanah dan bangunan. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana meliputi meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintahan. Yang kedua, kebijakan moneter, ialah peraturan dan ketentuan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Bekerja dalam 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran menurut pandangan agama Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal dia dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun, pada kenyataannya dia memilih untuk berpakut tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban orang lain. Sebab-sebab terjadinya pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Keempat, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Kelima atau terakhir, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dampak-dampak pengangguran. Dampak-dampak pengangguran terbagi dua. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Pada dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara terbagi tiga. Yang pertama,
Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor yang berkurang. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat terbagi 3. Yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Hubungan inflasi dan pengangguran. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif negatif tinggi, maka secara teoritas para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaga kerjanya, tapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya yang tentu saja harus membuka tenaga baru sampai pada tingkat full employment. Sampai begitu jauh, agaknya inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif daripada yang positif bagi suatu bangsa dalam perekonomiannya. Alasannya sederhana saja, karena banyak negara yang mengelola ekonominya tidak efisien. Hambatan investasi dan masih tergantung sangat besar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pada bahan baku impor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari makalah kami. Apabila ada kata-kata yang salah yang tidak disengaja, kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman sekalian kami meminta maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.